Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid darain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga kalian semua sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dengan rezeki yang halal, yang baik, yang senantiasa diberkahi, dan semoga senantiasa dalam rahmat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian kita sebelumnya. Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dijelaskan sebelumnya, baik mengenai hak istri untuk menerima perlakuan yang ma'ruf, perlakuan yang baik daripada suaminya, tanggung jawab suami untuk memperingatkan istri, maupun peringatan agar suami tidak berbuat zalim, tidak berbuat jahat, tidak berbuat adil, sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam guna membina rumah tangga. Paling tidak pernyataan Rasulullah itu mengingatkan kita agar selalu bersikap baik pada pasangan masing-masing. Seluruh kata di dalam hadis tersebut mencerminkan adanya tuntutan kedua belah pihak untuk senantiasa berhati-hati di dalam setiap tindakan. Ingat ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap tindakan sekecil apapun itu memiliki konsekuensi, ada akibat yang harus ditanggung. Maka pastikan tindakan kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tujuannya agar dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan agar mahligai rumah tangga tersebut jauh atau dijauhkan daripada benih-benih kehancuran. Nah, paham ya? Setelah diterangkan perihal kewajiban suami, maka alangkah bijaknya, alangkah cerdasnya jika di sini juga dihadirkan sebuah riwayat atau keterangan yang lain yang menjelaskan ihwal, hal keadaan mengenai hak-hak istri, baik di bidang sandang maupun pangan, maupun hak-hak untuk memperoleh pelajaran, pengajaran, bimbingan daripada suami manakala melakukan nusyuz. Dalam hubungan ini Rasulullah menjelaskan haqqul mar'ati 'ala zawji an yut'imaha idza ta'ama wa yaksuha idza tusiya wala yadribul wajha
wala yuqabbihu wala yahjuru illa fil bait. Rawahu Tabrani wal Hakim an Muawiyah bin Haidah. Hak wanita atas suaminya adalah bahwa suami harus memberikan konsumsi pangan kepada istri seperti yang dia peroleh, juga mendapatkan sandang daripada suaminya seperti yang dia sandang. Dan bagi suami dilarang memukul bagian wajah istrinya, dilarang mengumpan, mencaci maki dan menjelek-jelekkannya, juga dilarang menghindarinya kecuali di dalam rumah tersebut. Sahabat yang beriman, berikut di antara hak-hak istri atas suami atau hak istri kepada suami. Yang pertama, kelayakan untuk mendapatkan sandang dan pangan. Sandang itu pakaian yang layak, yaitu yang menutupi aurat, yang terjaga kehormatannya. Dan pangan. Nah, pangan itu makanan-makanan pokok yang terpenuhi dalam sehari semalam. Yang kedua, hak untuk tidak dipukul bagian wajahnya dikala terjadi nusyus. Semisal istri tidak patuh atau menentang, atau kalau bahasa Jambinya congkak, namun berhak dipukul pada bagian yang lain. Yang ketiga, si istri berhak menolak untuk tidak diolok-olok atau dicaci maki dengan ucapan yang jelek, yang kotor. Yang keempat, hak untuk tidak dijauhi atau dihindari suami kecuali di dalam rumah tersebut. Bahkan menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Demi untuk memperjelas maksud hadis tersebut, poin-poin yang disampaikan lebih rinci lagi. Untuk poin yang pertama yang berkenaan pemukulan istri, yaitu ketika istri melakukan nusyus, suami boleh memukul pada bagian badan istri, namun bukan pada bagian wajah. Kenyataan ini menurut syariat atau menurut ketentuan agama memang merupakan hak istri yang harus ia terima manakala melakukan satu kesalahan. Meskipun hal demikian harus dilakukan setelah upaya menghindar atau pisah ranjang, tapi hakikatnya tetap dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Poin yang lain yang harus diperhatikan suami ialah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami, apalagi dengan ucapan, perkataan yang jorok. Sebab Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas melarang untuk mencaci maki, mengumpat istrinya, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya, seperti mengatakan dasar wanita jelek. Nah, itu perkataan itu sama dengan doa. Jadi dengan kata lain, semoga Allah menjelekkan kamu, kan gitu. Nauzubillah. Lebih lanjut adalah perihal hak untuk tidak dihindari kecuali dalam rumah sendiri, seperti mana yang telah diterangkan oleh Nabi kita bahwa suami dilarang untuk menghindar dari istri kecuali di dalam rumah, yakni di tempat peraduan. Paham ya? Hanya inilah model peringatan tahap awal yang boleh dilakukan oleh suami manakala istri melakukan nusyus atau pengingkaran. Adapun hal lain di luar itu seperti menghindari dalam konteks komunikasi secara lisan tidak diisyaratkan di dalam hadis tersebut. Dengan demikian suami tidak membungkam atau membisu dalam kasus ini. Apabila hal itu dilakukan berarti suami telah berbuat dosa, karena tindakan itu haram kecuali karena uzur. Sebagai seorang suami, laki-laki wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama yang terkait dengan segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.